Ya, selamat siang teman-teman. Ini aku lagi cek tanaman buncis dan kacang panjang. Dan kemarin itu udah sempat berbunga banyak gitu, dan akhirnya sekarang mereka sudah pada kelihatan buahnya teman-teman. Gitu. Jadi ini yang ini nih, teman-teman bisa lihat. Nah, nih. Ini adalah buah kacang panjang tuh. Ini bakal bunga kacang panjang. Ini bunganya kemarin di ujungnya, dan ini ada buahnya di belakangnya. Jadi lucu ya teman-teman ya. Jadi proses terbentuknya itu seperti ini teman-teman. Ini dia pertama berbunga seperti ini. Nah nih, ini bunganya seperti ini. Nah nanti dia makin lama makin panjang, terus dia mekar gitu. Dan setelah bunganya mati, baru timbul buah seperti ini. Lucu banget sih menurut aku nih teman-teman. Tanamannya menyenangin. Dan kalau untuk yang bunga buncis, dia lebih berwarna nih teman-teman, seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih, aku zoom ya. Tuh. Nah ini bunga buncis teman-teman. Dan buahnya kayak gimana? Nih, tuh buahnya. Itu adalah buah yang pertama ya teman-teman ya. Buah buncis yang pertama, teman-teman bisa lihat di situ. Jadi masih belum terlalu besar. Jadi untuk proses lagi mereka seperti ini ya, dibutuhkan adalah pemberian untuk fosfat dan kalium yang memang harus lebih banyak dibandingkan unsur N ya teman-teman. Sehingga dari segi nutrisi yang mengalir ke bunga kemudian mengalir ke buah itu akan lebih cepat lagi gitu teman-teman. Dan itulah yang menjadi adalah bakal buah yang benar-benar nanti akan super gitu teman-teman. Dan di sana teman-teman bisa lihat, di sana sudah berbunga dan berbuah semua. Ini di bagian bawah itu juga mulai timbul yang tunas-tunas air di samping-sampingnya ini teman-teman. Ini timbul bunga gitu teman-teman. Jadi dia akan menyusul gitu. Nah, beda dengan yang di bagian bawah. Yang bagian bawah ini nanti cenderung dia akan kuning-kuning daunnya. Kenapa? Memang pada prosesnya mereka sangat membutuhkan nutrisi yang mengalir ke atas teman-teman. Jadi mengalir langsung untuk proses pembentukan buah dan pematangan buah. Namun ketika dalam proses seperti ini kita kekurangan itu, artinya kita tidak mencukupi makanan dia, otomatis tanaman nanti nggak akan bisa bertahan teman-teman. Jadi kita harus terus perhatikan yang dia bisa mengalir sampai ke atas. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Di sini udah ada beberapa bagian yang kuning tuh, di bagian bawah daun-daunnya kuning. Nah ini nantinya kalian seperti ini bakalan aku pangkas. Jadi aku potong-potong teman-teman, dan aku buang karena agar kiranya juga bisa memusatkan nutrisi langsung ke bagian atas. Dan di sisi lain kemarin juga ada yang sempat tanya, Mas, ketika seperti ini tanaman aku banyak semut. Itu teman-teman tenang aja, nggak apa-apa. Jadi semut itu nggak mengganggu prosesnya. Jadi mereka akan tetap bisa berkembang, mereka akan tetap bisa baik. Nah yang penting kita tetap jaga pola konsumsi nutrisinya gitu teman-teman. Jadi untuk kacang panjang dan buncis sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan hal yang kemarin kita bahas tentang pare dan timun ya teman-teman. Nah pare juga udah mulai bertambah banyak, nanti kita lihat teman-teman. Jadi yang kemarin itu kan masih ada satu buah pertama, sekarang udah muncul lagi, kurang lebih sekarang mungkin ada 4 kali ya buahnya ya gitu teman-teman. Dan ini sesuatu yang menurutku membahagiakan banget. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah ini dia parenya. Tuh pare, ini juga tuh bakal buah pare. Nah pare ini tergolong jenis yang paling cepat berbuah di antara tanaman rambat lainnya yang aku tanam. Dan
Ini teman-teman bisa lihat di sini ada timun. Nah, timun ini lagi diserang ini lagi teman-teman. Jadi ada kemarin tuh sempat ada daun yang keriting yang belum aku buang, dan itu bisa menimbulkan atau memacu dari serangga-serangga untuk bertelur di dalam situ, sehingga itu yang bisa menyebabkan hama itu bersarang di situ teman-teman. Solusinya adalah tetap nanti akan kita potong, kita buang, dan kemudian nanti kita kasihkan pestisida nabati teman-teman. Nah, ini teman-teman, di dalam proses seperti ini aku sering rajin melakukan pemangkasan terhadap yang ke atas ini seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti kan pada ke atas, pada menjuntai ke atas batang primernya teman-teman. Jadi aku menamakan adalah batang yang pertama tumbuh dari bawah sini, itu aku sebut batang primer. Kemudian batang yang tumbuh dari tunas-tunas seperti ini aku sebut adalah batang sekunder. Nah, ketika ada tunas yang muncul lagi dari batang sekunder, itu aku namakan adalah batang tersier. Nah, jadi pemeliharaan rutin batang primer, batang sekunder, dan batang tersier itu sangat penting banget teman-teman. Di sana teman-teman bisa lihat, di situ udah ada bakal buahnya lagi tuh parenya. Dan ini adalah istilahnya sebenarnya juga membuktikan bahwa memang pemangkasan dan nutrisi yang terpenuhi itu menjadi sangat poin-poin penting bagi mereka bisa berbuah gitu teman-teman. Nah, yang sekarang ini saat ini hanya timun saja yang memang belum kelihatan, sama sekali belum kelihatan bakal buahnya. Dia hanya berbunga terus, dan mudah-mudahan sih kedepannya bakal bisa. Aku juga penasaran bagaimana dia bisa sampai berbuah teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang mau memulai untuk cocok tanam, terutama untuk tanaman rambat, silahkan teman-teman bisa mengikuti metode ini. Metode yang sangat simpel, metode yang sangat mudah, dan metode yang sangat murah, sehingga tidak memerlukan begitu banyak embel-embel. Cukup teman-teman langsung sediakan pot paling tidak pot seperti ini yang kiranya aku karena memanfaatkan ini ya, memanfaatkan pagar sehingga pagar bisa terisi, dan bagaimana ini bisa jadi termanfaatkan. Dan juga media tanam yang enggak terlalu banyak, teman-teman bisa nih teman-teman pakai media tanam yang seukuran ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai media tanam seukuran ini. Nah, satu sak ini itu teman-teman bisa mendapatkan sampai kurang lebih 5 sampai 10 pot gitu. Jadi tergantung teman-teman ngisinya. Kalau teman-teman ngisinya full segini, teman-teman bisa dapat 5. Kalau teman-teman ngisinya 3/4 ya akan berkurang lagi gitu. Nah, jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja. Dan bagaimana idealnya adalah ya kalau misalkan proses penyemaian ya teman-teman hanya isi setengah aja. Kalau misalkan udah lumayan besar lagi, teman-teman tambahin lagi media sampai 3/4. Kemudian kalau memang sudah dia memasuki masa dewasa dan akar sudah mulai tumbuh di dalam sini, teman-teman langsung bisa tambahkan lagi aja gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semakin dia dewasa ya semakin kita kita tambahkan lagi medianya. Ya mudah-mudahan tidak kekurangan medianya, dan tinggal kita beri asupan nutrisi-nutrisi dari POC ataupun ya yang lainnya. Dan teman-teman silahkan bebas pakai, mau teman-teman berjalan secara organik atau teman-teman mau pakai kimia, tidak masalah juga sebenarnya. Prevensi, karena pertanian itu harus berjalan dengan selaras dan seimbang dengan perkembangan zaman juga. Jadi teman-teman nggak boleh kaku tentang kimia, dan teman-teman juga nggak boleh terlalu mengkesampingkan organik gitu, karena sifat hasilnya tuh akan lebih bagus dibandingkan kimia gitu. Jadi ya bijak-bijak dalam penggunaan pupuk ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kiranya cukup ya teman-teman ya. Senang sih rasanya buncis dan
kacang panjang bisa berbuah. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Salam sehat, salam hijau, salam bahagia.